Setelah penyerahan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Langsung hilang saja. Kayak biasa-biasa saja, Pak. Iya, karena teman-teman tenis saya lihat juga, Iya. saya lagi main apa. Cuman dia bilang bercerai saya 1 kali sudah hilang. Jarak berapa meter Pak antara Bapak dengan anak Bapak waktu latihan tenis itu? Ini kan lapangan begini lurus terus 2-3 meter? ya enggak lah 4 meter 5 meter lah dari pandangan saya lah. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus hilangnya balita Bilqis di Makassar menjadi awal terbongkarnya kembali jaringan perdagangan anak lintas provinsi. Pada 2 November 2025, Bilqis hilang di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan saat ayahnya tengah bermain tenis. Rekaman CCTV menunjukkan ia dibawa oleh seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Dari titik inilah rantai kejahatan mulai terjadi. Investigasi polisi mengarah pada seorang perempuan berinisial SY. SY menjual Bilqis kepada NH dengan harga 3 juta rupiah. Usai menawarkan Bilqis di media sosial dengan alibi adopsi. Selanjutnya NH menawarkan Bilqis kepada seorang pembeli di Jambi seharga 30 juta rupiah. Korban Bilqis dibawa keluar Makassar menuju Jambi melalui jalur darat dan udara. Sesampainya di Jambi, NH kembali menjual Bilqis. Kali ini kepada 2 pelaku lainnya berinisial AS dan MA dengan harga 15 juta rupiah. Keduanya lalu menjual Bilqis ke warga suku anak dalam seharga 80 juta rupiah. Bahkan warga suku anak dalam yang menerima Bilqis kembali menyerahkannya ke pelaku lain berinisial BGN. Pola jual beli yang berlapis ini menunjukkan kuatnya jejaring perdagangan anak di wilayah tersebut. Setelah hampir 1 pekan hilang, polisi akhirnya menemukan lokasi terakhir Bilqis di Merangin, Jambi. Dan melalui negosiasi yang intens, petugas berhasil membawa Bilqis ke dalam keadaan selamat dari kelompok suku anak dalam dan memulangkannya kepada keluarganya pada tanggal 8 November. Kasus ini membuka lembaran baru soal perdagangan anak yang sudah berlangsung lama. Polisi menetapkan 4 orang tersangka, SY, NH, MA, dan AS. Semuanya dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun kisah tragis Bilqis bukan sekedar cerita duka, tapi juga potret buram betapa rentannya anak Indonesia di hadapan sindikat perdagangan manusia. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak dan rapuhnya pengawasan di ruang digital dan juga di dunia nyata. Ketika modus terus berkembang namun mitigasi berjalan tertinggal, mau sampai kapan alarm ini akan diabaikan? Bersama saya Afiani Malik, inilah Top Issue dengan tema penculikan Bilqis, alarm maraknya perdagangan anak. Dan pemirsa sudah hadir narasumber di studio Metro TV, langsung saya perkenalkan ada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, Mbak Ciput Eka Purwianti. Mbak Ciput, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir Mbak Ciput. Siap. Dan kemudian kami hadirkan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Mbak Ai Mariati Solihah. Mbak Ai, selamat malam. Selamat malam. Terima Mbak kasih Fian. sudah hadir. Terima kasih. Dan kami hadirkan juga satu lagi pengamat sosial, Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kita akan bahas dulu kasus terakhir. Jadi kita bahas kasus Bilqis, tapi ini bukan kasus pertama. Ini sudah, Mbak Ciput, kita sudah berkali-kali bertemu dengan kasus yang kurang lebih sama, perdagangan anak, penculikan, kekerasan dan lain-lain. Saya akan tanya ke Mbak Ciput terlebih dahulu. Dari kasus Bilqis ini seperti apa
data terakhir yang dihimpun oleh kementerian Anda? Ya, kami Kementerian PPPA sebetulnya bersama-sama dengan teman-teman di daerah, pendataan itu ada melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Iya. Nah, khusus di setahun ini saja, dari Januari sampai Oktober, dari sistem ini kami catat ada total 64 kasus yang dicatat di seluruh Indonesia, anak-anak yang diculik atau dibawa lari atau dibawa tanpa izin dari orang tuanya. Dengan tentunya 64 ini baru yang terlaporkan ya. Ya. Bisa jadi di pelosok Indonesia ini yang sangat luas, kok saya yakin pasti masih ada di pelosok-pelosok yang mereka nggak punya akses ke pelaporan. Jadi bisa jadi angkanya lebih besar dari itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di angka nasional di tahun berapa nih sebentar? Di tahun 2024 saja itu tercatat seluruh korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi tidak hanya penculikan, itu 471 korbannya, kasusnya 392. Jadi ini baru puncak gunung es saya rasa, dan patut kita semua berpikir bagaimana kita bisa mengupayakan seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok mereka mengetahui jalur untuk pengaduan. Nah, ini kami terus berupaya sih di Kementerian PPPA untuk meningkatkan layanan pengaduan SAPA 129. Yang mana ini memang telepon yang harus dibayar. Tetapi supaya ada akses buat masyarakat yang tidak punya pulsa misalnya Mbak Afi, maka bisa juga melapor melalui website yaitu laporsapa129 .kementerian PPPA, kemenpppa.go.id. Nah, itu biasanya anak-anak lebih banyak melapor ke situ. Karena anak-anak ini itu 24 jam online? 24 jam online. Dan akan direspon pelaporan. Betul, yang kami ada diterima operator yang standby 24 jam 7 hari dalam seminggu. Ya memang ada SOP ya untuk memproses. Tidak semua pengaduan yang masuk itu adalah real pengaduan, terutama ada yang prank call juga. Banyak, terutama anak. Banyak yang mereka misalnya melapor itu anonim. Karena memang secara natural hasil kami diskusi dengan anak-anak. Banyak mereka misalnya kasus-kasus tadi Mbak Afi menyebutkan kasus di ranah daring. Mereka kadang nggak ingin melapor untuk diproses hukum. Mereka hanya ingin mengadukan, saya ada dikirimi konten-konten seperti ini, saya cuma ingin orang itu stop nggak kirim ke saya. Atau saya sudah diancam dengan foto-foto saya cuma pengen ini stop gitu. Untuk mengancam mereka. Iya, betul. Nah, kemudian kesulitan pada akhirnya adalah karena ini juga berbasis pengaduan, maka pada saat teman-teman operator kami merespon pengaduan masuk melalui WhatsApp atau melalui email, bisa jadi mereka nggak langsung merespon balik. Nah, ini yang sering kemudian ada kasus yang terlewat dan pada saat mereka mungkin punya keberanian lagi, baru mereka melapor. Itulah terjadi ya pada korban-korban kekerasan seksual terutama, karena biasanya ini adalah ada relasi kuasa antara pelaku dengan korban, sehingga mereka butuh keberanian. Bisa jadi juga perlu akses pada saat pelaku tinggal bersama mereka. Kalau kemudian kita bahas soal anak nih Mbak, kita spesifik membahas soal anak. Kasus Bilqis ini polanya ini berulang nggak sih menurut Anda Mbak, bahwa kemudian anggaplah anak diculik atau diambil paksa dari orang tua, lalu kemudian ini masuk ke media sosial, ada yang kemudian merespon, ada pihak yang mau membayar, ini angkanya nggak main-main loh Mbak. Ada 3 juta, 15 juta, 30 juta, bahkan sampai 80 juta. Ya. Ini sebetulnya modus lama, bukan modus baru ya. Perdagangan dulu yang paling banyak perdagangan bayi. Kemudian kalau penculikan anak itu kebanyakan dieksploitasi, hasil-hasil temuan sebelumnya itu misalnya dieksploitasi bahkan sampai ke lain pulau itu dieksploitasi sebagai pengemis. Dan mereka ada yang mengorganisir anak-anak ini disiksa kalau mereka tidak menghasilkan sejumlah uang tertentu dalam satu hari. Nah, ini kan pola-pola eksploitasi yang sebetulnya pola lama. Tapi pola lama kenapa nggak bisa dihentikan? Celahnya kenapa tidak bisa di-stop angkanya? Trennya ini kita bacakan angkanya bertambah bukan menurun.
sebetulnya kalau dari tren menurun TPPO-nya. Tetapi dari sisi kasus ini masih terjadi, itu sebetulnya nggak bisa ditoleransi ya, saya sepakat. Persoalannya banyak, ini terkait mafia-mafia perdagangan manusia ini kan luar biasa. Peredaran uang di seluruh dunia terkait perdagangan manusia ini luar biasa Mbak Afi. Dan sampai detik ini kami masih melihat bahwa yang dijerat hukum ini hanya level-level yang paling bawah. Yang dapatnya pun kecil dia. Bayangkan nanti pada saat ini kan anak-anak atau korban TPPO itu berhak untuk dapat restitusi. Bayangkan yang ditangkap ini hanya terinya. Apakah mampu mereka untuk membayar restitusi pada korban yang ditetapkan misalnya oleh pengadilan? Nah itu kan PR lain lagi. Baik, ini menarik. Mbak Ciput sudah mengatakan ini jaringannya sampai ke mafia perdagangan orang. Mbak Ai, mungkin ada juga cerita atau mungkin data yang bisa dibagi berkaitan dengan soal kasus anak ini? Ya, sungguh memprihatinkan ya, terutama kalau melihat pola, saya kira secara konvensional yang tadi disampaikan, tapi jangan lupa waktu peristiwa Malika yang di Jakarta itu terjadi di ruang yang sangat private, di mana keluarga itu diberikan kepercayaan untuk menyampaikan anak ke seseorang ya, dan dibawa dan ternyata betul dijadikan pengemis ya waktu itu, pemulung untuk salah satunya eksploitasi secara ekonomi. Itu artinya ada pola yang konvensional mungkin jaringannya terputus-putus atau individu, ada yang menggunakan naiklah dia ke media sosial, karena ternyata menemukan Bilqis untuk taruhlah sebut ada pihak kedua dan ketiga, itu di media sosial mudah sekali mereka bertemu dengan angka yang fantastik yang tadi Mbak Afi bilang. Dan kemudian ini yang di ujung yang saya kira kita patut di sini refleksi sangat tinggi karena suku anak dalam yang disebut-sebut menjadi pihak terkait yang diakhiri pencarian Bilqis ini disebut terlibat di dalamnya dan membayar sejumlah uang. Anda mau mengklarifikasi apakah informasi itu betul? Tidak, ini salah satu tren yang tadi ditanyakan. Apakah ada situasi yang baru? Bagi kami ini sesuatu yang baru. Ketika berkaitan dengan suku anak dalam dan ada kelompok lain maksud saya yang masuk di dalam jejaring ini. Nah ini tentu saja harus kita sikapi secara serius. Apakah mereka juga hanya menjadi bagian ya kalau dibilang teri-terinya itu permukaan atau memang ini adalah sindikat lain yang berlindung di bawah atau di balik kelompok ini. Mungkinkah kalau kemudian anggaplah suku anak dalam ini juga tertipu oleh para sindikat ini? Ada dua cara berpikir. Yang pertama mungkin saja mereka tertipu. Yang kedua bisa jadi ada kelompok dari suku anak dalam yang memang dijadikan target sasaran untuk masuk dalam sindikat ini. Ini kita nggak bisa tutup mata karena realitasnya ada uang, realitasnya anak kita ada di situ. Dan yang ketiga ini juga ada pihak-pihak yang saya kira memang dari awal kesulitan masuk ya. Tapi setelah kita melakukan kami monitor proses negosiasinya dengan melibatkan teman-teman dari Peksos di Merangin itu barulah terselenggara komunikasi yang baik gitu dan ternyata bisa mengembalikan anak ini. Jadi ini sesuatu ada yang baru, tapi kemudian ada pola konvensional, tapi yang harus kita cermati lebih lanjut adalah bagaimana pihak-pihak kepolisian ya terutama untuk mengungkap ini sampai ke akar-akarnya. Belum lagi penjualan bayi yang sampai melibatkan antar negara Mbak Alfi. Iya, baru saya juga waktu yang kemarin ya April, betul di April itu kita catat bahkan korbannya bisa sampai puluhan bayi yang dijual. Sampai sekarang pun anak-anak yang konon sudah 18 anak ya, bayi dan bayi adres sudah di Singapura itu tidak kunjung kembali karena tadi ada kesulitan negosiasi, kemudian tracing untuk mengembalikan anak dan jangan lupa memang juga ada sejumlah uang yang disampaikan kepada orang-orang 13 orang yang sudah terlibat ini dan mereka mendapatkan manfaat dari itu. Sehingga saya pikir ini clear tindak pidana perdagangan orang, beragam pola dengan tren barunya, tapi kemudian kita masih terbata-bata nih dalam memutus, menemukan kenali dan bahkan mengungkap. Apa yang membuat kita jangan terbata-bata, tertati-tati, tapi kita bisa berlari? Karena setiap diskusi, setiap waktu yang terbuang, ada nyawa anak Indonesia yang terancam. Saya setuju. Dan itu yang menjadi pertanyaan saya. Mengapa sampai detik ini pun belum ada yang clear dari anak-anak yang misalnya dibawa ke Singapura. Itu satu. Karena bagi kami tidak menutup adanya sindikat yang juga sudah stay di luar negeri. Tapi 13 orang ini clear Indonesia semuanya. Ini juga pertanyaan kita gitu. Itu satu. Berarti kan ada positioning siapa pelaku ataupun perantara di antara
yang sudah ada, yang Ya. belum tuntas kita ungkap, yang itu kemudian menjadi pelaku aktor dari terselenggaranya Sindikat kejahatan ini. Nah, berikutnya sekarang kita juga ada istilah baru atau ada kelompok baru yang masuk di dalam ranah perdagangan atau penculikan anak yang kemudian didagangkan ini. Ya. Ini juga harus memantik ya bagaimana kita semua bekerja keras untuk mengungkap, karena tadi dua perspektif. Pertama ada manipulasi di tingkat mereka gitu, yang kemungkinan iba awalnya dia percaya bahwa anak ini tidak ada yang ngurus gitu, atau bisa jadi mereka salah satu yang dibuat menjadi operator atas terselenggaranya kejahatan ini. Ini yang saya kira juga perlu klarifikasi digali. setidaknya dari penegak hukum Ya. dan para kriminolog, mungkin para ahli yang memang juga saya kira semua hari ini merasa prihatin Ya. bentuk kejahatan semakin eskalatif. Oke, saya ke Mbak Devi sebagai seorang pengamat sosial. Apa yang terjadi dengan lingkungan kita, lingkungan keluarga, tentu tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Apakah kemudian anak itu menjadi urusan masing-masing, bukan menjadi pertanggungjawaban sebuah kelompok sosial? Ya, pertama tidak ada orang yang tiba-tiba lahir jahat gitu ya, bangun tidur lalu kemudian ingin menjual anaknya. Ini adalah satu proses yang bukan memakan hanya 1 hari, tapi ada sejarah panjang ini. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa datanya adalah setiap 10 sampai 30 detik setiap anak di dunia itu dibegal oleh urusan jaringan perdagangan manusia, dan kita tidak sendirian. Bahkan negara-negara paling maju saja kebobolan, Inggris misalnya. Artinya ini bukan karena negara kita masih belum hebat dan sebagainya. Narasi itu mungkin Perlu cukup jauh diluruskan. lah, perlu Ya. diluruskan gitu ya. Nah, Oke. yang berikutnya adalah pertanyaannya yang jawabannya tadi juga disampaikan oleh Pak beliau, sangat klasik. Pertama adalah kemiskinan dan hutang kronis. Apa sih yang menyebabkan orang kemudian menjadi gelap dan memilih jalan hitam tadi begitu ya. Artinya satu, bukan sekedar kurang uang. Banyak orang kurang uang, tapi tidak semua kemudian menjual Jual anaknya, anaknya, ya. kan begitu. Ya. Nah, artinya ada hutang bertumpuk, tidak punya akses kerja layak, dan juga tidak ada jaring pengaman sosial yang benar-benar terasa di dapur. UNICEF jelas memang mengatakan bahwa enabler utamanya adalah kemiskinan tadi. Ya. Tapi yang kedua tadi yang disebutkan oleh para beliau juga, kekerasan dan relasi yang sangat beracun gitu ya, toksik. Satu, korban KDRT. Kedua, dikontrol oleh pasangan. Artinya ada orang yang mengatur Anda harus berhutang, Anda harus fokus pada keuangan dan sebagainya. Lalu ini kemudian menunjukkan bahwa pelaku ini, kalau tadi bicara ibu, nah memang begitu ibu kesannya kemudian mohon maaf, begitu perempuan yang melakukan sesuatu dianggap bagaikan monster. Padahal dalam banyak hal dalam pengambilan keputusan perempuan tidak pernah sendirian, kan begitu. Jadi faktor dramatis di publik itu yang kemudian kita seakan-akan mengisolasi bahwa ini hanyalah pribadi yang buruk, ini perempuan yang stres dan sebagainya. Kita lupa perempuan adalah bagian dari komunitas sosial itu sendiri. Iya. Dan juga yang berikutnya yang mungkin sering luput adalah persoalan kecanduan dan keputusasaan gitu ya. Uang hasil anak, menjual anak itu dijadikan untuk menutup hutang judi online misalnya. Iya. Lalu kemudian narkoba gitu Iya. ya. Atau gaya hidup yang di luar kemampuan keluarga atau orang yang menjualnya. Nah, artinya ini bukan berarti kemudian alasan-alasan ini menghapus tanggung jawab itu sendiri gitu kan. Tapi ini menjelaskan bagaimana sebuah keputusan yang sangat ekstrim itu bisa berulang. Ya, Kalau itu kemudian, lingkaran setannya adalah itu ya. betul, apalagi ketika pola kecanduan tidak pernah benar-benar dirawat. Setiap masalah pasti akan dilarikan ke sumber yang sederhana, yaitu uang yang paling cepat. Oke. Yang kelihatan hari ini di depannya adalah anak, bisa jadi kemudian anak menjadi sasaran. Oke, baik, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal sindikat ini. Ada tadi kita bahas mafia lah, kemudian sindikat internasional, bukan lagi antar pulau, sudah menjadi antar negara. Lalu ada perputaran uang yang sangat besar di sini, yang mungkin bisa menjadi godaan setan bagi para pelaku. Pemirsa, usai jeda akan kami bahas. Tetaplah bersama kami. Baik, saya kembali ke Mbak Ciput. Kalau tadi menanggapi statement dari dua narasumber kita, Mbak, ini polanya lama ya kan, tapi mungkin berkembang sesuai dengan perkembangan media sosial. Yang kita bahas awalnya adalah soal media sosial. Ya. Ada media sosial, saya nggak sebut platformnya, Ya. tapi kan
Ada yang memang kok itu lagi media sosial yang digunakan untuk menjual. Tapi kan ada Komdigi, ada patroli cyber, apa nggak bisa menutup celah itu ya? Ya, sebetulnya semua platform penyelenggara sistem elektronik yang sekarang di Undang-Undang ITE disebut PSE kan, harusnya mengikuti peraturan bahwa mereka harus punya kebijakan untuk pencegahan kekerasan, termasuk kebijakan pelindungan anak yang kami perjuangkan di revisi Undang-Undang ITE ya, nomor 1 tahun 2024 dan kemarin sudah lahir tuh PP-nya, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025. Mengapa kemudian lagi-lagi PSE ini? Karena memang kita akan melihat segmen-segmen masyarakat pengguna dari setiap platform digital itu kan beda-beda Mbak Alfi. Nah ini kita bisa klasifikasi di tataran mereka tadi yang bisa dibujuk rayu itu kan levelnya yang pengetahuannya menengah ke bawah. Mungkin literasinya masih rendah, mudah ditipu dengan berbagai konten yang apa ya, kayak luar biasa gitu tawarannya. Emosi mereka gitu. Betul. Nah, itulah dan dikemas seolah-olah baik loh Mbak Afi. Jadi misalnya mulai dari kasus yang di Bogor ya Bu Ai, itu kan menawarkan bantuan bagi anak-anak muda yang hamil di luar pernikahan atau kecelakaan, kemudian dia nggak mampu mengasuh, ayo datang ke kami bantu. Sampai melahirkan, kalau pengen anaknya diasuh sendiri nanti setelah mampu boleh titipkan dulu ke kami, itu kan kesannya baik. Tapi ternyata di balik itu ada eksploitasi, ini adopsi ilegal juga. Emang bisa adopsi itu boleh? Apakah itu boleh gitu adopsi anak yang di tanda kutip ditawarkan di media sosial? Kan adopsi itu kan harusnya nggak semudah itu. Betul, dan masyarakat kita kan nggak banyak yang tahu apa persyaratan dan prosedur untuk melakukan adopsi. Dan ini yang sebetulnya praktek banyak, sebetulnya di adopsi itu kan banyak yang kita ngambil nih anaknya Mbak Devi. Saya lihat Mbak Devi ini kasihan nih anaknya udah 5, lahir lagi hamil, nggak mampu, udah saya rawat ya. Banyak masyarakat seperti itu. Nah itu sehingga dianggap wajar. Karena mereka nggak tahu bahwa di negara ini, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu udah harus jelas garis orang tua dari anak. Itu nggak nyampe ya Mbak Afi ke daerah. Nah kemudian kenapa kemarin juga bisa terungkap beberapa kasus seperti ini yang ditawarkan di media sosial, itu kepedulian dari masyarakat, terutama tenaga kesehatan nih, apresiasi untuk Kemkes yang terus menyiapkan puskesmas, rumah sakit, mampu tata laksana, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu dia yang kasus Bogor, itu ketahuan, loh ini beberapa kali ibu muda hamil datang, kok nama suaminya 1. Itu kan sudah aneh, lebih dari 5. Orang poligami aja bolehnya cuma 4 ya maksimal. Ini sampai 5. Nah itu kemudian dilaporkan. Jadi ketelitian di hal-hal yang, kejelian di hal yang mungkin dianggap kecil, itu yang justru membuka banyak kedok ya? Betul. Dan ini Kemkes terus melatih, memperbanyak rumah sakit, mulai dari puskesmas yang mampu tata laksana, ini termasuk mengenali tadi pintu-pintu masuk di mana perempuan dan anak itu kemungkinan mereka jadi korban kekerasan atau eksploitasi seksual. Nah, terus gimana ini? Balik lagi ke platform. Platform sudah punya kebijakan. Kemudian dia juga sudah ada fitur untuk masyarakat melapor. Nah, ini yang mungkin juga kurang disosialisasikan. Kepekaan yang di ranah digital ini yang masih kurang, saya pikir Mbak Afi, karena literasi digital masyarakat kita rendah. Ya kita akuin masih rendah. Mereka tiba-tiba dapat akses internet murah, bisa dapat gawai pintar murah, dan kemudian anonymity di ranah daring itu begitu luar biasa. Banyak hal yang menarik, kemudian akhirnya terjerat dengan beberapa tipu daya. Apa yang harus dilakukan soal media sosial ini, Mbak Ai? Ada 3 hal. Pertama, secara mandiri. Kita ini kan para pengguna. Ketika melihat ada kejanggalan, informasi yang aneh, dan bahkan ini sudah memancing nih bahwa ini kayaknya ini tindak kejahatan. Yuk lapor. Ini saya tanya pada diri kita juga, berapa banyak yang masuk ke beranda kita yang janggal menurut kita itu tidak terlaporkan, bahkan kita abaikan. Itu secara mandiri. Dianggap bukan urusan kita gitu bahkan, ya. Bukan urusan kita. Yang kedua, saya mengapresiasi sekecil apapun, mungkin teman-teman Gen Z yang hari ini lebih melek di internet, itu kemudian kadang merepost,
kadang melaporkan gitu ya. Nah ini sudah terkumpul sebetulnya di hampir seluruh platform yang masuk di Indonesia itu setidaknya mereka memiliki infrastruktur ya, baik itu pelaporannya, baik itu analisis dari pelaporan dan bahkan ada feedback terhadap analisis itu. Pertanyaan mendasar kami di KPAI sesungguhnya dengan hadirnya PP Tunas ini adalah ada berapa laporan yang sudah disampaikan ke publik dan mereka juga meminta pihak terkait untuk masuk terlibat menindak ini. Karena ini laporan publik, ada legitimasi atas penggunaan di sini. Tetapi kami tidak menemukan itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, tentu kepolisian memiliki aktivitas cyber patroli siber. Nah, ini juga kalau kita bisa melaporkan langsung dan ditindaklanjuti, kami beberapa hal pernah melapor dan ditindaklanjuti. Ini yang saya kira juga ketika adopsi ilegal ya, kemudian mungkin lowongan kerja. Yang ini juga bohong luar biasa, yang penipuan. Iya. Tetapi di dalamnya itu jelas ada baik itu manipulasi, baik itu eksploitasi gitu ya. Bahkan ketidaksesuaian dengan misalnya rekrutmen iklan lowongan kerjanya itu yang hal-hal yang bersifat anak juga bisa di situ, bahkan jadi bintang iklan dan lain sebagainya dengan dijanjikan angka fantastis untuk pembayarannya. Saya kira patroli siber ini juga menjadi bagian penting gerak yang harus segera dioptimalkan, apalagi ketika menyangkut kanal-kanal atau platform yang memang selalu kita temukan persoalan penculikan ataupun perdagangan anak di situ dan modus utamanya adalah adopsi ilegal ini. Nah, kalau dalam konteks ini tiga hal bergerak secara terus menerus, kemudian kita semua juga bisa melihat ada upaya yang cukup serius. Saya kira ini akan berdampak kuat pada infrastruktur baik di level hukum maupun juga pada mekanisme take down dari platform ataupun mekanisme mengukur tingkat risiko yang nanti berdampak pada pengguna kan, pada berapa usia misalnya diperbolehkan mengakses medsos tertentu atau yang terhubung dengan orang tua misalnya, atau yang memang mereka juga memiliki kemandirian untuk bisa mengakses platform tersebut. Nah tentu ini menjadi luas gitu ya dan berdampak pada baik itu pencegahan, pada outreach dari mana tingkat risiko itu bisa diperoleh dan kemudian bisa meminimalisir sejumlah platform yang itu terindikasi banyak ditumpangi, pasar gelap banyak di situ. Di situ, dan betul. Itulah yang menjadi. Menurut Anda masih banyak nggak nih akun-akun yang mengatasnamakan adopsi dan lain-lain? Masih banyak. Masih banyak. Iya. Dan jadi pekerjaan rumah untuk yang tadi kita sebutkan ini sebenarnya PR-nya banyak banget. Percaya atau tidak, semua yang disampaikan tadi adopsi ilegal itu orang-orang bersumber dari mana? Media sosial yang dia temukan awal. Kita lihat kasusnya banyaknya kan ke arah sana. Penyebabnya juga saya yakin sih setiap platform digital itu punya kebijakan perlindungan anak, tapi keywords-nya mungkin yang berbeda. Kita harus periksa dan itu yang selalu kami komunikasikan dengan teman-teman dari PSE besar nih, pastikan bahwa keyword-keyword yang mungkin di bahasa Inggris itu nggak dikenal, itu sebetulnya di sini sensitif gitu. Misalnya kan tadi jelas adopsi, bisa jadi adopsi ya dari bahasa Inggris. Adopsi nggak apa-apa adopsi. Kita untuk binatang peliharaan aja istilahnya adopsi. Nah, kemudian penggunaan pasti mereka yang anggota dari mafia ini kan pinter-pinter ya. Jadi mereka akan pilih, saya pikir sekarang kok mereka pilih kata-kata grup yang tidak bisa keblok ya, yang tidak bisa terfilter otomatis keyword-keyword itu. Oke. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau kemudian kita lihat satu ada kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kondisi kemudian tingkat pendidikan, mungkin menyasar literasi yang di bawah. Lalu ada media sosial yang menjadi tempat atau etalase menawarkan ini. Harus bagaimana menurut Anda? Ya tadi kalau saya sempat mengatakan bahwa kemiskinan itu menjadi bensin, tapi dia bukan satu-satunya korek api, gitu ya. Ini yang perlu difahami. Yang pertama adalah bagaimana adanya faktor normalisasi nilai. Satu, anak dianggap sebagai aset, bukan sebagai amanah, gitu ya. Jadi anak dilihat sebagai investasi yang bisa membantu ekonomi keluarga. Yang kedua adalah di ujung yang paling ekstrim, kalau dijual tapi keluarga bisa selamat, dia anggap pilihan terbaik hal untuk yang keluarga. maklum, kan begitu. Lalu budaya nurut tanpa nanya. Bagaimana di banyak komunitas orang muda termasuk ibu muda diajari untuk taat tanpa berani bertanya. Kalau pasangan atau sindikat bilang ini demi kebaikan, yang mereka ngikut saja.
gitu ya. Nah berikutnya adalah bagaimana tadi ini disampaikan juga oleh para beliau, patriarki, nilai-nilai menyingkirkan suara ibu dan anak. Itu pasti udah otomatis paling lemah. Protes bisa dianggap durhaka gitu ya. Nah belum lagi kekerasan dan eksploitasi yang cukup banyak, ditambah ketika komunitas sangat tertutup, bagaimana komunitas justru menjadi tembok dan sehingga kejahatan kemudian jadi sulit terlihat. Di mana Komunitas menjadi tembok tuh bagaimana? Jadi suka atau tidak ada campur tangan atau tanggung jawab dari komunitas? Riset Harvard misalnya menunjukkan bahwa perdagangan anak itu justru lebih dari setengahnya terjadi di dalam negeri sendiri. Oke. Bukan urusan dijual ke luar negeri, mohon maaf. Jadi yang menjadi masalah masyarakat kita sendiri, komunitas kita sendiri gitu ya. Jadi kita jangan bawa ini, bukan kita tidak setuju untuk membongkar jaringan global, tapi ingat, mohon maaf, monsternya di Ada dalam di negeri sini, ini depan rumah kita sendiri. Betul, bisa jadi di sebelah kita kan begitu. Nah, semua orang di komunitas tertutup tuh gini, ada beberapa hal kunci. Pertama, semua orang saling tergantung. Kan begitu. Jadi ketika ada satu orang yang dianggap menjadi bos ekonomi gitu ya, tokoh atau orang kuat, maka kalau ia terlibat sindikat, warganya akan takut kehilangan sumber penghasilan kalau melapor. Itu satu. Yang kedua adalah budaya jangan bawa masalah keluar. Kan begitu. Kekerasan, jual beli anak, praktek adopsi ilegal dianggap urusan internal. Orang luar, apalagi aparat, akan dilihat sebagai ancaman, bukan sebagai pelindung. Lalu juga ketakutan terhadap stigma. Ibu yang anaknya dijual bisa disalahkan dan dipermalukan kalau bicara. Pasti yang disalahkan adalah perempuannya, kan begitu. Nah, korban anak yang dalam konteksnya sudah anaknya lebih besar bukan bayi, sering dicap nakal, bukannya disembuhkan. Nah, ditambah kemudian gelembung informasi di era digital. Bagaimana grup-grup macam-macam itulah gitu ya, yang tertutup jadi tempat transaksi. Kita tahu media sosial adalah menjadi salah satu tanda kutip pasar manusia terbesar dan termurah di dunia. Jadi ini adalah hal yang sangat logis kenapa kemudian orang menggunakan media sosial. Pasarnya 24 jam, biaya nyaris nol dengan jutaan anak dan calon korban yang bisa di casting, diseleksi tanpa kita melakukan effort apapun. Karena semua orang, mohon maaf, menelanjangi emosinya. Yang akan dibidik adalah emosi orang-orang, oh yang ini nih bisa nih, apa bisa aku pengaruhi, kan begitu. Dengan sederhana, dia kasihlah profil picture-nya gelap. Yang begini yang kita cari, berarti emosinya sudah labil. Target grooming ya. Target grooming, nah ini yang kemudian tidak bisa disalahkan. Walaupun di banyak negara sekarang lagi serius menuntut platform ini, Anda harus bertanggung jawab. Nggak mungkin kita semua yang seluruh dunia mendadak digital. Bahkan negara-negara dengan tingkat pendidikan yang sudah sangat tinggi saja, masyarakatnya masih terjebak di urusan perdagangan gelap ini. Artinya platform salah satu yang paling bertanggung jawab. Oke, baik, kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, pembahasan ini semakin menarik. Tetaplah bersama kami. Baik, kami lanjutkan pemirsa. Mbak Ai, tadi sebelum kita bahas soal media sosial, tapi juga banyak publik yang terkaget melihat angka. Ada angka 3 juta dari ketika dan menjual dari tangan pertama kedua, angka 15 juta, 30. Angka ini semakin naik sampai kemudian menembus angka 80. Ini yang kemudian tertarik dengan iklan yang menawarkan Bilqis dengan modus alibi adopsi ini ternyata juga bukan orang tua yang membutuhkan anak untuk mengadopsi. Ini juga ternyata dijual kembali kan ke pihak yang lain. Ini apa sih? Dan angkanya semakin naik itu tuh menggambarkan apa? Saya ingin menunjukkan ada 2 dimensi, Mbak. Pertama, secara konvensional untuk tujuan adopsi itu nilai pun memang merangkak. Tetapi yang bukan untuk adopsi, kalau di dalam konvensi hak anak, kita mengenal penjualan, perdagangan, penculikan. Tetapi pengembangannya itu adalah untuk kebutuhan kesehatan dan transplantasi organ tubuh. Jangan lupa, ini ada satu nomenklatur yang itu koma titik. Gitu ya. Artinya tidak hanya perdagangan ngeri sekali saja. saya ketika Anda mengatakan bahwa ini bukan cuma perdagangan orang tapi ada juga perdagangan organ. Nah, ini karena saya bicara teori soal konvensi yang disepakati di seluruh dunia dan itu kerap ditemukan yang hulunya adalah
perdagangan anak atau adopsi. Iya. Nah, kita harus melihat bagaimana sebetulnya konteks di Indonesia dengan angka-angka tadi. Kami yang sudah melakukan pengawasan terkait adopsi ilegal ya, untuk tujuan di Singapura, itu juga angkanya fantastik. Kalau di sini seorang ibu yang menjual anak itu ya hanya 25 juta misalnya, dan dia hanya menerima 5 juta lalu dia lapor ke polisi kehilangan anak. Iya. Ternyata begitu kami konfirmasi di data, itu yang menerima sampai angka ratusan juta di pihak Singapura. Itu artinya memang trennya seperti itu, tetapi dua hal tadi, apakah untuk percobaan kesehatan yang melibatkan anak secara ilegal dan kemudian ada kemungkinan bisnis haram transplantasi yang melibatkan gitu ya anak-anak kita, itu tidak menutup kemungkinan dalam satu tindak kejahatan ini gitu. Sehingga kalau kami ingin mengatakan bahwa TPPO ini dan kemudian bisa menjadi bentuk eksploitasi apapun jenisnya, itu di dalam konteks pelindungan anak memang bisa terjadi gitu loh. Ini yang seharusnya memang disadari betul ya bagian-bagian kelompok yang kita identifikasi baik itu melalui medsos, konvensional misalnya ya dengan grooming pada keluarga yang dikenal oleh keluarga maupun bentuk-bentuk yang hari ini kita kenali di dalam bentuk perdagangan bayi yang sampai melibatkan internasional. Ini ada situasi yang berpotensi terjadi pada hal-hal seperti itu, Mbak Afiani. Oke, mau menambahkan Mbak Ciput. Ini jadi ngeri ya bahwa ternyata anak bukan dieksploitasi secara ekonomi, seksual, bahkan juga organ tubuhnya diperjualbelikan. Iya, itu yang justru memang sangat ditakutkan kan. Itu kan yang paling buruk lah ya, karena otomatis anak kehilangan bagian dari tubuhnya. Yang menarik adalah saat ini saya cuma bisa berharap PPATK untuk bisa menelusuri transaksi keuangan itu. Karena kan pasti sudah ketahuan ini pelaku terakhir yang berani membayar 80 juta. Sudah pasti dia bisa jadi subjek hukum untuk dilakukan penelusuran transaksi keuangan. Saya khawatir ada tindak pidana utama dari TPPU yang lain, yang itu memang ranahnya PPATK. Jadi mudah-mudahan kepolisian dari Polres Makassar itu mengupayakan permintaan ke PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan ini. Karena kami ya, Bu Ai, kita beberapa akhir ini kami bekerja sama dengan PPATK untuk membuat panduan red flags bagi perbankan dengan beberapa informasi transaksi-transaksi yang mencurigakan, yang di situ mengandung upaya-upaya atau transaksi eksploitasi yang dibayar dengan e-wallet bahkan sekarang. Dan ini kan luar biasa besar gitu loh. Yaitu seperti tadi saya sampaikan, Mbak Devi sampaikan, nilainya luar biasa dan itu bisa ditelusuri. Tapi dan ini lawannya mafia nih bisa. Indonesia sudah bagian. Banyak banget nih mafianya ya kan? Ya, Indonesia udah bagian dari task force internasional mengenai transaksi pencucian uang ini, dan ini sudah ada kesepakatan Mbak Devi. Jadi sebetulnya kalau kita mau, PPATK mau, itu ketemu kok. Trace follow the money aja follow kan? the money. Bisa kan? Ya, karena biasanya dari situ kita bisa tracking lah. Sampai ya minimal dapat yang lebih gede lah, bukan dari yang kelas teri. Iya. Gitu. Jadi selama ini kurang lebih dapatnya teri ya? Ya. Yang atas-atas ini masih untouchable? Iya, itu terutama dari NTT baru yang keluarga aja Mbak Afi. Dari keluarga yang merekrut, kemudian transaksi. Itu terus nggak ketemu lagi. Apa yang mencegah itu kemudian tidak menyusuri sampai ke kelas kakapnya? Ya bisa jadi yang yang kelas kakap kan saya nggak tahu ini. Adakah keterlibatan penegak hukum? Kalau itu jadi salah satu persoalan, ya memang kita selalu stuck di sini. Ya, saya tidak menyebutkan apakah benar di situ ada dugaan kuat gitu di backingi ya bahasa istilahnya. Tetapi kalau kita lihat, memang sampai detik ini kami sudah koordinasi dengan PPA PPO Polri, kami sudah bicara dengan Hub Inter terkait 18 anak yang sudah dijual. Mbak, ini Mbak address. Satu lagi Mbak, imigrasi. Kenapa begitu permisif? Ya. Ya, ini jelas kok. Penerbitan paspor Di dan dalam lain-lain, negeri kan? saja anak dari Makassar ke Jambi lolos. Iya. Ya, itu satu. Di Menurut kami manifest, tiket. ada persoalan ini secara struktural dan itu khas kalau kita mau melihat Perpres ya terkait TPPO. Memang salah satunya bagian imigrasi ini harus betul-betul menegakkan bagaimana sesungguhnya supaya siapapun itu bisa dijamin tidak menyalahgunakan gitu ya manifest ini untuk tujuan kejahatan. Nah, yang kedua, betul yang tadi disampaikan bahwa PPATK dengan segala kebijakannya sesungguhnya itu sangat membantu praktek kejahatan ini. Karena kalau kita, ini seperti kami mengawasi gitu ya, betul nggak dari Singapura itu sudah ada
uang masuk ke Indonesia. Mungkin kami kan ingin tahu secara konvensional saja, tapi kalau PPATK itu punya kewenangan. Nah, tetapi sekali lagi dalam konteks ini kami belum mendengar bagaimana laporan ini. Anda sudah minta kan? Saya sudah minta ke tapi belum ada Nah, sementara kepolisian kan ini memang bentuk koordinasinya dengan PPATK. Nah, sehingga kalau saya menyatakan bahwa stagnannya ada di sini, lalu kemudian ada pihak-pihak yang sampai detik ini belum terkoordinasi betul bahwa ini juga bisa menjadi pintu masuk kita mengungkap, itu artinya mari kita simpulkan. Memang ada mekanisme, ada pembaruan regulasi, tetapi komitmen dan penyelenggara kita masih belum sepenuhnya berjalan. Oke, Mbak Devi silakan. Ya, penelitian lagi-lagi menemukan paling enggak sedikitnya di 150 negara gitu ya bahwa lebih dari separuh korban itu justru direkrut oleh keluarga dan teman. Hati-hati, bukan oleh orang asing yang misterius. Jadi lagi-lagi. Jadi ini nggak sembarangan culik anak di tengah jalan, enggak. Ini Jadi realita. suka atau tidak akan ada keterlibatan orang dalam dan orang dekat. Ini data seluruh dunia, gitu. Paling nggak 150 negara kalau tidak bisa dibilang seluruh dunia. Lalu anak-anak yang pendidikannya lebih rendah memang faktanya 20 kali lebih rentan gitu ya untuk menjadi korban. Atau anak dari negara dan daerah yang mohon maaf miskin itu berkali-kali lipat lebih beresiko dibandingkan wilayah-wilayah yang makmur gitu ya. Dan Indonesia dalam salah satu penelitian misalnya disebutkan merupakan daerah asal, daerah transit sekaligus daerah tujuan perdagangan manusia gitu ya. Jadi bukan, mohon maaf, bukan hanya kita tanda kutip mengekspor, tapi kita juga sebaliknya juga menjadi tempat untuk menerima. Nah, ini yang juga harusnya menjadi tantangan dan ini yang serius ya dari kita semua. Nah, tadi sudah disampaikan dengan sempurna lah oleh para beliau bahwa ketika bayi ditawarkan lewat media sosial, pesannya itu sangat halus gitu ya. Misalnya mencari orang tua angkat, adopsi ikhlas, tapi kemudian disertai dengan harga dan tawar-menawar gitu. Nah, ini yang kemudian memang perlu ada penyadaran ulang bagaimana di belakangnya sebenarnya ada sindikat yang mengatur ulang uang, dokumen dan juga perpindahan. Yang tadi kita bicarakan konon kabarnya melibatkan aktor-aktor yang seharusnya semestinya menjadi pagar, menjadi benteng kan. Nah, artinya ketika bayi dijual 10-15 juta rupiah ini bukan sekedar orang tua yang tega. Tapi tanda bahwa jaring pengaman sosial kita sudah runtuh untuk gak bilang lemah gitu ya. Lalu sistem pencatatan kelahiran yang gampang dimanipulasi. Dan yang jelas tadi seperti saya sampaikan berkali-kali adalah platform belum bertanggung jawab. Ditambah penegakan hukum yang belum menyentuh akarnya. Oke. Lalu apa jika ternyata ya kalau tadi kan pertanyaan dari Mbak Ai gitu, ini kok bisa paspor bisa terbit, anak tuh bisa berpindah, minimal Bilkis yang kita bicarakan ini pindah berapa kali? Ada 3 kali perpindahan dengan beda pulau menggunakan jalur darat dan udara gitu. Apa yang harus dilakukan ketika realita terburuknya ada oknum aparat yang terlibat? Ya tentu jawabannya klasik, pasti harus dibongkar. Tapi kan sulit untuk membongkar. Tapi satu akarnya adalah bagaimana isu tentang single identity number gitu ya, itu diharapkan yang kemudian tersambung dengan handphone kita dan sebagainya. Jadi clear ini siapa. Nah, tapi persoalannya apakah negara sudah siap untuk menyimpan data? Kita tahu hari ini ada banyak hal terkait pengelolaan data yang masih belum selesai. Walaupun kita sangat hormat pada teman-teman di parlemen yang 2022 sudah menyelesaikan nih undang-undang PDP. Tapi turunannya seperti apa? Ini kan salah satu cara untuk mengunci pelan-pelan lubang-lubang yang pasti akan berusaha mereka cari ditembus oleh mafia-mafia ini. Oke, baik, kita lanjutkan pemirsa, satu segmen lagi kita bahas. Lalu kita bersyukur bahwa Bilkis bisa bertemu dengan orang tuanya kembali di rumah. Tapi ada anak-anak lain yang mungkin tidak seberuntung Bilkis. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita lanjutkan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya baik, sudah kita lanjutkan. Tadi sebelum jeda saya katakan bahwa Bilkis salah satu yang beruntung bisa kembali ke pelukan orang tuanya. Tapi ada nama-nama anak-anak yang sampai saat ini juga masih menjadi misteri keberadaannya. Contohnya ada Kenzi, ada Alvaro gitu yang masih terus dalam proses pencarian. Ini orang tua mana yang bisa terima? Ini kan mimpi buruk bagi semua orang tua. Mbak Ciput, lalu bagi orang tua yang kehilangan anaknya dan belum bisa ditemukan, mereka harus apa? Lapor kemana? Mencari kemana? Ya, sebetulnya saya sudah yakin sih para orang tua anak-anak yang belum ditemukan ini kan sudah melapor ke kepolisian. Dan mereka sepertinya pasti punya harapan dengan ditemukannya Bilkis. Mereka juga berharap
aparat penegak hukum bisa meningkatkan di penyidikannya untuk mencari titik-titik lagi mungkin yang selama ini belum ketemu, ada titik terang, tapi boleh orang tua anak-anak ini untuk kembali melapor. Tapi kami dari sisi layanan sebetulnya untuk keluarga dari anak-anak korban seperti ini, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi layanan-layanan konseling yang ada di pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah sudah komitmen untuk menyediakan layanan konseling bagi anak maupun orang tua korban kekerasan ataupun seperti ini penculikan. Saya yakin di daerah ada yang siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Dan kalau ingin minta bantuan kami untuk menghubungkan dengan layanan-layanan di daerah yang Bapak Ibu nggak tahu, silakan telepon ke 129. Kami akan membantu untuk menghubungkan Bapak Ibu dengan layanan ini. Dan layanan ini gratis. Karena negara ingin hadir betul-betul kepada para masyarakat yang saat ini membutuhkan penguatan secara psikologis, sambil kemudian juga membantu mengkoordinasikannya dengan aparat penegak hukum untuk menanyakan kembali sejauh mana progres dari penyidikan. Jadi apa boleh lapor kendalanya. lagi ya? Boleh Lapor lagi untuk kemudian mendorong kembali Betul. para penegak hukum ini untuk mencari anak-anak yang hilang. Baik. Betul. Ya, kalau kami menerima pengaduan memang yang kira-kira sudah stuck, bahkan sulit ya dilakukan tracing dan segala sesuatu yang di daerah maupun di pusat itu belum mengalami progres. Itu memang jenis data datang ke kami dan kami tentu monitoring itu. Sejauh ini Alvaro itu sudah teradukan ke kami ya, dan tentu pada orang tuanya ini ada sinyal baik dan kita harus terus dorong gitu ya, bagaimana kepolisian juga terus melakukan kerja yang begitu kuat. Tapi memang ada dua hal yang dari awal saya sampaikan bahwa SOP terkait daftar pencarian orang di kepolisian, saya kira ini juga perlu ada adaptasi ketika anak yang menjadi korban gitu ya. Karena memang berbeda mungkin dengan misalnya pencarian orang dewasa, lansia dan lain sebagainya. SOP-nya apa Mbak? Boleh dijelaskan kira-kira di sini kami melihat ada misalnya daftar pencarian orang terkait tersangka. Kan itu juga ada 7 kali 24 jam. Kalau anak kan 1 kali 24 jam itu sudah mendesak dan harus ditemukan, dan itulah memang mereka harus cepat gitu ya di dalam berbagai aturan baik itu regulasi maupun turunannya itu dijelaskan seperti itu, dan ini mendorong infrastruktur juga bergerak lebih cepat lagi. Dan yang kedua, kami juga mendorong memang kepolisian memiliki think tank yang memang fokus terhadap penculikan, eksploitasi dan bahkan perdagangan. Kalau memang hari ini sesungguhnya sedang berbenah dalam konteks bagaimana PPA-PPO Polri, tetapi penculikan, anak hilang ini memang sesuatu yang membutuhkan think tank kepolisian yang itu bergerak secara simultan. Kalau saya boleh kasih contoh NCMEC misalnya di Amerika ya, salah satu bentuk yang itu sangat membantu aparat kepolisian. Nah, bagaimana National Center kita misalnya terkait missing, exploiting dan baik children itu yang memang harus diberikan dukungan optimal. Jadi sejauh ini memang infrastruktur harus bisa lebih mengadaptasi situasi dan kondisi yang kerap kita temukan, dan juga situasi ya kepolisian yang begitu besar kinerja yang harus dilakukan, tetapi memang tuntutan masyarakat pengen cepat dan segera bisa ditemukan. Oke, karena kita juga berhitung dengan hitungan detik nyawa anak bisa terjadi apapun itu. Mbak Devi, terakhir bagaimana membangun kesadaran publik agar alarm ini benar-benar menggugah, bukan cuma viral dan kemudian hilang? Ya, satu, kita berhenti menyederhanakan ini. Artinya diskusi ini jelas tidak bermaksud untuk menyalahkan orang tua gitu ya. Karena sikap menyalahkan korban akan membuat orang takut untuk cerita, takut untuk minta tolong gitu kan. Padahal semakin cepat keluarga tertekan berani bicara, maka semakin besar potensi peluang anak diselamatkan sebelum dijual. Yang kedua adalah kita perlu tingkatkan kepo yang penuh kasih sayang gitu ya. Kalau ada tetangga yang tiba-tiba mohon maaf punya bayi baru tanpa kehamilan dan sebagainya, atau ada anak yang tiba-tiba menghilang dari sekolah, jangan dianggap hal yang biasa gitu. Nah, yang juga perlu diwaspadai adalah pelaku memang harus dihukum. Tapi kalau kita berhenti di situ, maka kita hanya mengganti aktornya tanpa membongkar panggungnya. Panggungnya jelas adalah kemiskinan, kekerasan, nilai-nilai dan budaya diam di dalam komunitas. Dan hati-hati, ada pola lain yang sering kita lupa.
di masa-masa bencana alam itu juga menjadi tempat yang subur Rawan ya. untuk kemudian Eksploitasi anak-anak terjadi. dieksploitasi Oke, dan baik. Terima tanda kasih kutip. banyak ibu-ibu yang luar biasa untuk Terima pembahasan kasih. kita pada malam hari ini. Oke. Dan pemirsa, memang Bilqis sudah pulang, namun masih banyak orang tua korban yang menunggu keajaiban anak mereka ditemukan. Mau sampai kapan kita membiarkan kisah ini terus berulang? Penculikan dan perdagangan anak merusak masa depan. Keamanan anak-anak kita bisa saja masih terancam jika masih ada celah dan hukuman ringan sekedarnya. Terima kasih banyak pemirsa atas atensi Anda. Saya Afina undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.